Presiden Prabowo pimpin upacara pemakaman Wapres ke-6 RI Trisutrisno. Safari Ramadan di Tompo Bulu, KME jadi fokus intervensi Pemkab Goa. Coto Paraikata tak bayar pajak sejak 2010, DPRD Makassar ancam segel. Komisi B periksa 17 pengusaha soal pajak, warung Coto Paraikata enggan kooperatif. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama Negara, Bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Trisutrisno, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode tahun 1993-1998, Panglima ABRI periode 1988-1993, putra dari Bapak Subandi almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa. Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, pukul 06.58 WIB di Jakarta. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar. Jakarta, 2 Maret 2026, Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa melalui program One Day One District kembali turun langsung ke kecamatan dengan mengunjungi keluarga miskin ekstrim, KME, menyerahkan bantuan, serta melaksanakan safari Ramadan di Kecamatan Tompo Bulu, Jumat 27 Februari. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari safari Ramadan Pemkab Goa yang dilaksanakan di beberapa kecamatan sebagai upaya untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di Tompo Bulu saya bersama Pak Sekda dan SKPD terkait, sementara di Biring Bulu dilaksanakan oleh Pak Wabub bersama jajaran. Hari ini kita benar-benar sehari penuh berada di kecamatan, melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan program pemerintah dirasakan langsung, ungkapnya. Dalam kunjungannya, Bupati Talenrang mengunjungi Desa Datara untuk melihat langsung intervensi program Goa Sejahtera bagi masyarakat KME, termasuk bantuan usaha dan penyediaan kios untuk meningkatkan pendapatan warga. Lebih lanjut, dirinya memaparkan capaian pembangunan infrastruktur di Tompo Bulu, diantaranya penyelesaian pekerjaan jalan sebanyak 4 paket pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026 direncanakan pengerjaan jalan di Desa Rapoala sepanjang 750 meter dan Desa Tanete sepanjang 500 meter. Memang tahun ini ada keterbatasan anggaran karena efisiensi. Namun kami akan terus berupaya agar perbaikan jalan tetap berjalan secara bertahap sesuai skala prioritas. Doakan agar bentangan jalan yang diperbaiki semakin bertambah, jelasnya. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Goa itu juga mengajak masyarakat terus mensukseskan program prioritas daerah Goa bersama yakni Goa Bersih, Anang Kasih, Goa Cerdas, Carade, Goa Sejahtera, Masunggu, Goa Sehat, Salewangan, dan Goa Aman, Masanang. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar, Ismail mengungkapkan warung Coto Paraikata tidak menyetor pajak restoran dan parkir sejak beroperasi pada 2010. Hal tersebut disampaikan Ismail usai mengikuti rapat dengar pendapat, RDP, bersama yang digelar di Gedung Sementara DPRD Kota Makassar Jalan Lejen Hertasning, Senin 2 Maret. Meski menunggak pajak sejak 2010, Ismail menyebut pemilik warung Coto Paraikata enggan kooperatif dalam menyelesaikan pajak dengan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda.
Yang tidak kooperatif itu Coto Paraikate. Brand ini dikenal luas, bahkan orang di luar daerah mengenalnya. Tapi faktanya dari 2010 tidak pernah bayar pajak, tegas Ismail. Ia menjelaskan, kewajiban pajak restoran sebesar 10% telah disosialisasikan sejak awal usaha berdiri. Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, disebut telah melayangkan teguran berulang kali. Sudah ada teguran pertama, kedua, ketiga. Semua diabaikan. Hari ini dipanggil DPRD baru datang, itu pun tidak mau tanda tangan pernyataan kesediaan bayar pajak, ujarnya. Komisi B merekomendasikan Bapenda segera melakukan uji petik untuk menghitung langsung omset usaha, termasuk potensi pajak parkir. Ismail memberi batas waktu pekan ini. Minggu ini harus ada hasil uji petik. Kalau terbukti tidak mau bayar pajak, kita tutup dan segel, katanya. Kooperatif tadi itu siapa? Yang tidak kooperatif itu Coto Paraikate, yang menurut saya terkenal juga di Makassar. Begitu kita ke Surabaya, begitu kita ke Jakarta, teman bilang di Jakarta, di Surabaya, sering kita makan di Coto Paraikate itu, Pak. Ternyata Coto Paraikate itu tidak pernah juga bayar pajak. Dari 2010 tidak pernah bayar pajak sampai sekarang. Menilai alasannya begitu. Alasannya mereka katanya tidak tahu, padahal sistem dari di Bapenda, kami lihat tadi sistem di Bapenda ada semua surat tegurannya. Mulai tahun dia buka Coto Paraikate sudah ada penyampaian bahwa wajib bayar pajak 10%, sampai teguran pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan. Nanti hari ini DPR yang panggil baru kooperatif datang dan tidak mau juga menandatangani pernyataan bahwa dia harus bayar pajak. Jadi mereka tidak menandatangani perjanjian kayak bahwa akan membayar pajak. Tidak mau katanya tanda tangan. Jadi langkah dari DPR dan Bapenda sendiri bagaimana, Pak? Rekomendasi DPR tadi bahwa Komisi B merekomendasikan Bapenda segera turun uji petik. Kalau memang di uji petik itu dan tidak mau bayar pajak, tutup. Kita segel. Kita turun segel. Sudah ada waktu yang ditentukan untuk uji petiknya sendiri, Minggu Pak? ini kita